Di dalam dunia seni yang gemerlapan, ramai hanya melihat senyuman di pentas, kilauan lampu sorot, dan suara merdu yang memukau. Namun, di balik layar ada kisah yang jauh lebih gelap, lebih menyayat hati, dan hanya segelintir yang benar-benar mengetahuinya. Salah seorang daripada mereka ialah Nor Kumalasari. Dia bukan sekadar adik ipar, bukan sekadar sahabat karib, tetapi juga seorang saksi bisu yang telah melihat bagaimana Anita Sarawak, seorang primadona yang pernah diagungkan, dipatahkan jiwanya sedikit demi sedikit oleh lelaki bernama Mahathir Abdullah. Nor Kumalasari masih mengingat detik pertama dia mula menyedari ada sesuatu yang tidak kena. Anita, yang biasanya riang dan penuh tenaga, mula mengasingkan diri. Senyumannya kerap kali tampak dipaksa, matanya sering kosong, seakan ada ribuan kata yang ingin diteriakkan tetapi terhalang oleh ketakutan. Pada awalnya, ramai yang menyangka Anita hanya terlalu letih dengan kerjayanya. Namun, Nor Kumalasari yang selalu rapat dengannya tahu, ini bukan sekadar keletihan. Ada sesuatu yang lebih gelap. Suatu malam, Nor Kumalasari menyelinap masuk ke kamar Anita, tanpa memberi salam lebih dulu, hanya kerana hatinya tidak tenang. Apa yang disaksikan malam itu kekal membekas dalam ingatan. Anita duduk di hujung katil, tubuhnya menggigil, sementara Mahathir Abdullah berdiri tegak di depan, suaranya meninggi, penuh amarah. Kata-kata hinaan dan cercaan meluncur keluar dari mulutnya tanpa belas kasihan. Anita hanya menunduk, seakan rela menjadi sasaran badai, hanya agar anak-anak mereka tidak terbangun oleh jeritan. Nor Kumalasari ingin bersuara, ingin menghentikan lelaki itu, tetapi langkahnya terhenti. Kakinya terpaku, tubuhnya kaku. Dia menyaksikan segalanya. Bagaimana seorang wanita yang pernah menjadi ikon digempur hingga hampir tidak berdaya. Dan malam itu menjadi permulaan bagi Nor Kumalasari untuk benar-benar memahami kedalaman luka yang dipendam Anita. Hari demi hari, situasi itu berulang. Kadangkala, Anita berusaha menyembunyikan lebam di lengannya dengan pakaian panjang. Kadangkala suaranya serak, bukan kerana nyanyian, tetapi kerana tangisan panjang yang tercekik di kerongkong. Nor Kumalasari menjadi saksi setiap perincian kecil itu. Gerak tubuh yang resah, langkah yang semakin perlahan, dan mata yang kehilangan cahaya. Namun, yang paling menyayat hati bukan hanya penderitaan Anita, tetapi bagaimana anak-anaknya turut menjadi mangsa. Nor Kumalasari masih ingat jelas ketika seorang daripada mereka menangis di sudut bilik, menutup telinga dengan kedua tangan, cuba mengabaikan suara pertengkaran yang membahana. Dalam hati kecilnya, Nor Kumalasari tahu, luka itu tidak akan mudah sembuh. Ia akan terus menghantui, membentuk parut yang sukar dihapuskan. Nor Kumalasari sendiri terjebak dalam dilema. Dia mahu membantu, tetapi apa yang mampu dilakukan? Mahathir Abdullah, seorang lelaki yang penuh pengaruh, licik dalam menutup aibnya. Kepada dunia luar, dia berperanan sebagai suami penyayang, tetapi kepada Anita, dia adalah penjara yang tak kelihatan. Dan kepada anak-anak, dia adalah bayangan menakutkan yang selalu hadir dalam mimpi buruk mereka. Suatu hari, ketika mereka sekeluarga berkumpul, Anita hampir tidak mampu menahan emosinya. Matanya berkaca-kaca, tangannya menggenggam erat jemari Nor Kumalasari di bawah meja. Tekanan dari Mahathir makin menjadi, dan Nor Kumalasari bisa merasakan getaran ketakutan melalui genggaman itu. Dia tahu Anita sedang meminta tolong, meski tanpa kata-kata. Itulah saat di mana Nor Kumalasari benar-benar memahami bahwa penderitaan ini bukan lagi sesuatu yang bisa didiamkan. Tetapi diamlah yang akhirnya dipilih Anita. Bertahun-tahun lamanya, dia menutup rapat cerita itu, bahkan ketika tubuh dan jiwanya terus terkikis. Dan Nor Kumalasari, yang menjadi saksi utama, turut memilih diam kerana kadangkala kebenaran terlalu berbahaya untuk diucapkan,
Namun di dalam diam itulah hatinya berkecamuk. Dia tahu Anita sedang menanggung derita yang tidak sepatutnya ditanggung oleh seorang wanita, apalagi seorang ibu yang seharusnya diberi penghormatan. Setiap kali melihat Anita di pentas, menyanyi dengan suara merdu yang menawan, Nur Kumalasari selalu merasa sebak. Kerana di balik lagu-lagu indah itu, ada hati yang retak, ada jiwa yang menjerit minta dibebaskan. Dan hanya segelintir yang tahu cerita sebenar, dia, Nur Kumalasari, yang terus memikul beban menjadi saksi, meski hatinya sendiri sering dihantui rasa bersalah kerana tidak berani melawan. Dan pada satu titik, Nur Kumalasari mula menyedari bahawa kebenaran ini suatu hari kelak akan terbongkar, sama ada melalui mulut Anita sendiri atau mungkin melalui dirinya. Namun persoalan yang menghantui ialah, adakah dunia benar-benar bersedia mendengar kisah kelam di sebalik kegemilangan seorang Anita Sarawak? Ada sesuatu yang selalu menghantui Nur Kumalasari setiap kali dia menutup mata. Bayangan wajah Anita dengan bibir yang pecah-pecah, pipi yang sedikit bengkak, dan mata yang menjerit minta pertolongan. Kadangkala, bayangan itu datang bersama bunyi pintu dibanting kuat. Kadangkala bersama tangisan terpendam yang cuba disekat dengan bantal. Dia tidak pernah tahu kenapa ingatan itu begitu kuat, seolah-olah dirinya terperangkap dalam satu babak yang tiada kesudahan. Malam yang paling dia ingat ialah ketika hujan turun dengan lebat. Bunyi titisan air menimpa atap rumah bercampur dengan suara tegas Mahathir Abdullah yang memekik di ruang tamu. Nur Kumalasari, yang ketika itu duduk di ruang makan, cuba menenangkan diri dengan secawan teh panas. Tapi tangannya menggigil, sehingga cawan itu hampir terjatuh. Dari celah pintu, dia melihat Anita berdiri di depan suaminya, tubuhnya kecil di bawah bayangan lelaki itu. Anita cuba bersuara, tetapi kata-katanya terhenti, ditelan ketakutan. Jangan buat depan anak-anak." Suara Anita pecah, lirih, hampir tidak kedengaran. Nur Kumalasari menahan napas. Dia bisa merasakan jantungnya sendiri berdegup kencang, seolah-olah dirinya pula yang sedang dihakimi. Di balik sofa, anak kecil Anita menutup telinga dengan kedua tangan, air mata menitis tanpa henti. Bau asap rokok yang pekat menyesahkan ruang, bercampur dengan aroma hujan yang meresap masuk melalui tingkap yang tidak ditutup rapat. Segala-galanya terasa menekan, memerangkap. Dalam satu gerakan kasar, Mahathir Abdullah menolak meja hingga terhentak pada dinding. Bunyi dentuman itu membuat Anita tersentak, hampir terjatuh. Nur Kumalasari berdiri tanpa sedar, ingin meluru masuk, namun langkahnya terhenti di ambang pintu. Jari-jarinya meremas kain baju, tubuhnya bergetar. Dia ingin menjerit, tetapi kerongkongnya kering, membeku. Yang membuatkan ingatan itu lebih menyakitkan bukanlah hanya perlakuan kasar Mahathir, tetapi reaksi Anita selepasnya. Bukannya marah, bukannya melawan, Anita hanya duduk perlahan di lantai, menunduk, memeluk lututnya sendiri. Wajahnya pasrah, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan luka itu. Nur Kumalasari hampir tidak sanggup melihatnya. Wanita yang dulu berdiri gagah di pentas, kini mengecil, kehilangan cahaya. Sejak malam itu, setiap perincian kecil menjadi saksi bisu yang menambah berat di hati Nur Kumalasari. Cara Anita menyembunyikan lebam di pergelangan tangan dengan gelang besar. Cara dia tersenyum palsu kepada wartawan, sedangkan matanya merah kerana tidak tidur semalaman. Cara anak-anaknya tiba-tiba terdiam setiap kali Mahathir pulang, seolah-olah udara di rumah menjadi beku. Semua itu tidak dapat dihapuskan dari ingatan. Kadang-kadang Nur Kumalasari cuba mencipta alasan sendiri untuk menenangkan hati. Mungkin Mahathir hanya tertekan, mungkin Anita terlalu sensitif, tetapi setiap kali dia teringat suara Anita yang bergetar, "Tolong jangan depan anak-anak." Semua alasan itu runtuh, kerana dia tahu
tidak ada alasan yang boleh membenarkan penderitaan seperti itu. Suatu petang, ketika mereka berdua berada di dapur, Anita coba memasak, tetapi tangannya bergetar hingga senduk terjatuh ke lantai. Noor Kumalasari cepat-cepat memungutnya, tetapi pandangannya terhenti pada lebam biru kehijauan di lengan kakaknya. Anita tersenyum tawar. "Terlanggar pintu almari," katanya perlahan, seolah-olah sudah hafal jawaban itu. Noor Kumalasari hanya memandang, tidak percaya, tetapi dia tidak berkata apa-apa. Dalam hatinya, dia ingin menjerit, ingin memaksa Anita berkata jujur, tetapi ketakutan yang sama menahannya. Mereka berdua hanya berdiri diam, membiarkan bunyi kuali di atas dapur menjadi penutup rahasia yang terlalu berat untuk diucapkan. Dan anehnya, di tengah semua penderitaan itu, Anita masih berusaha menjaga image-nya. Di depan khalayak, dia tetap diva. Gaun berkilau, solekan sempurna, senyuman manis. Noor Kumalasari sering menemani Anita ke persembahan, dan di balik tabir, dia melihat bagaimana Anita mengusap air mata sebelum melangkah ke pentas. Setiap kali musik bermula, seolah-olah Anita berubah menjadi orang lain, kuat, bersinar, tak tergoyahkan. Tetapi hanya Noor Kumalasari tahu, itu semua hanyalah topeng. Bagi Noor Kumalasari, menjadi saksi itu adalah satu bentuk penyiksaan. Dia terpaksa berpura-pura tidak melihat, tidak tahu, sedangkan setiap butiran terukir jelas dalam pikirannya. Bunyi langkah Mahathir di koridor malam-malam membuatnya merinding. Bau parfum mahal Anita yang bercampur dengan aroma ubat gosok menjadi pengingat bahwa luka itu nyata. Bahkan bunyi ketawa anak-anak kecil yang patah di tengah kerana ketakutan menjadi gema yang tidak pernah hilang dari telinganya. Kini, setiap kali dia mengenang semula, Noor Kumalasari sadar bahwa kebenaran ini lebih besar daripada dirinya. Ia bukan sekadar kisah rumah tangga retak, tetapi kisah seorang wanita yang perlahan-lahan kehilangan dirinya sendiri di tangan lelaki yang sepatutnya melindungi. Dan Noor Kumalasari, dengan segala ketidakberaniannya, terus memikul beban sebagai saksi yang tahu terlalu banyak, tetapi masih belum mampu bersuara. Dan di dalam diamnya, dia terus bertanya, sampai bila Anita akan bertahan? Sampai bila rahasia ini bisa disembunyikan dari dunia yang hanya mengenal Anita sebagai bintang, tetapi tidak pernah mengenal Anita sebagai seorang wanita yang hancur di dalam rumahnya sendiri? Ada satu perkara yang selalu membuat Noor Kumalasari gelisah. Setiap kali dia menatap Anita terlalu lama, dia seperti melihat dua wajah yang berbeza. Satu wajah adalah diva yang selalu dipuja, bercahaya, teguh berdiri dengan senyuman yakin. Tetapi wajah yang satu lagi, yang hanya terlihat ketika lampu sorot sudah padam, adalah wajah seorang wanita yang hancur, penuh ketakutan, dan seolah-olah terperangkap dalam sangkar yang tidak kelihatan. Noor Kumalasari selalu tertanya-tanya, berapa lama Anita mampu menyembunyikan luka itu? Dan lebih penting lagi, kenapa dia memilih untuk bertahan? Pertanyaan itu menghantui pikiran setiap malam, tetapi jawabannya tidak pernah jelas. Ada satu petang yang tidak pernah dia lupakan. Mereka duduk berdua di beranda, langit mula meremang jingga, dan suara burung senja memenuhi udara. Anita kelihatan letih, rambutnya terurai, wajahnya tanpa solekan. Noor Kumalasari beranikan diri untuk bertanya, "Kah, sampai bila nak macam ni?" Anita hanya diam. Lama sekali. Tangannya meramas jemari sendiri, matanya menatap jauh ke ufuk, seolah-olah mencari jawaban di antara awan yang berarah. Dan kemudian, tanpa memandang ke arah adiknya, dia berbisik, "Ada benda yang kau takkan faham." Kata-kata itu, meskipun perlahan, menancap ke hati Noor Kumalasari. Apakah maksud Anita? Adakah dia masih mencintai Mahathir? Atau ada rahasia lain yang lebih gelap, sesuatu yang tidak pernah terlintas di pikiran sesiapa? Sejak itu,
Rasa ingin tahu dan ketakutan bercampur menjadi satu, mengikat Noor Kumalasari dalam dilema yang tidak pernah berakhir. Lebih aneh lagi, ada masa-masa tertentu Mahathir Abdullah menunjukkan wajah berbeza. Dia bisa hadir dengan senyuman manis, menyapa tetamu dengan ramah, bahkan memuji Anita di hadapan khalayak. Noor Kumalasari pernah menyaksikan bagaimana wartawan menulis artikel penuh kekaguman tentang pasangan itu, menggambarkan mereka sebagai contoh cinta sejati. Dan setiap kali membaca artikel itu, Noor Kumalasari merasa mual. Kerana dia tahu, di balik kata-kata indah itu, ada realiti yang jauh lebih gelap. Namun persoalan yang tidak pernah terjawab ialah, bagaimana Mahathir mampu menyembunyikan sisi kelamnya begitu rapi? Bagaimana dia bisa mengawal segalanya sehingga Anita sendiri memilih diam, seolah-olah takut rahasia itu terbongkar? Kadangkala Noor Kumalasari terfikir, mungkin ada sesuatu yang lebih besar sedang berlaku, sesuatu yang membuat Anita tidak punya pilihan selain bertahan. Dia teringat satu malam, ketika terdengar bunyi pintu dikunci dari dalam. Anita tidak keluar bilik selama berjam-jam. Noor Kumalasari berdiri di luar, mengetuk perlahan, memanggil namanya. Tiada jawapan, hanya sunyi yang menekan. Dia hampir menjerit, hampir memanggil jiran, tetapi akhirnya memilih diam kerana bimbang keadaan menjadi lebih buruk. Esok paginya, Anita keluar dengan senyuman tipis, berkata dia hanya ingin menyendiri. Tetapi di matanya, Noor Kumalasari melihat sesuatu yang tak pernah dia lihat sebelum ini. Sebuah rahasia besar, lebih gelap daripada sekadar penderitaan rumah tangga. Anak-anak Anita juga sering memperlihatkan tanda-tanda yang menambah kebingungan. Ada kalanya mereka berbisik-bisik di sudut rumah, suara mereka penuh ketakutan. Ada kalanya mereka enggan tidur di bilik sendiri, lebih suka berkumpul rapat dengan ibu mereka. Noor Kumalasari ingin bertanya, ingin tahu apa yang mereka sembunyikan, tetapi setiap kali dia cuba, Anita cepat-cepat mengalihkan topik, seolah-olah tidak mahu rahasia itu keluar. Dan begitulah hari-hari berlalu, dengan pertanyaan tanpa jawaban, dengan isyarat-isyarat samar yang menimbulkan teka-teki. Noor Kumalasari merasa seolah-olah dia hidup dalam rumah yang penuh dengan bayangan. Setiap suara pintu berderit membuatnya cemas. Setiap tatapan mata Anita yang penuh misteri membuatnya merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk terungkap. Ada kalanya, Noor Kumalasari bermimpi buruk. Dalam mimpi, dia melihat Anita berdiri di tengah pentas, menyanyi dengan suara yang serak. Tetapi dari mulutnya bukan keluar lirik indah, melainkan jeritan minta tolong. Penonton bersorak, bertepuk tangan, tetapi tidak seorang pun menyadari kebenaran. Noor Kumalasari akan terbangun dengan peluh dingin, tidak pasti apakah mimpinya sekadar bayangan fikiran atau petunjuk bahawa sesuatu yang lebih mengerikan sedang menanti. Apa yang semakin menakutkan ialah kebisuan Anita sendiri. Diamnya bukan lagi tanda kelemahan, tetapi seolah-olah ada sesuatu yang sedang dirahsiakan dengan sengaja. Setiap kali Noor Kumalasari cuba mendesak, Anita hanya tersenyum pahit, biar masa yang jawab. Kata-kata itu, meskipun lembut, meninggalkan lebih banyak persoalan daripada kepastian. Dan kini, Noor Kumalasari hidup dengan dua beban. Menjadi saksi kepada penderitaan yang tidak sanggup ditanggung, dan menjadi penjaga kepada rahasia yang belum terungkap. Rahasia yang mungkin, bila terbongkar, akan mengejutkan dunia, atau mungkin menghancurkan segalanya. Tetapi sampai bila kebenaran ini bisa disembunyikan, sampai bila Anita mampu menahan luka yang makin dalam, sementara bayangan Mahathir terus membayangi setiap langkahnya, Noor Kumalasari tidak tahu. Yang dia tahu hanyalah ada sesuatu yang menunggu untuk terbongkar. Sesuatu yang membuatnya sendiri takut membayangkan kebenarannya. Sejak peristiwa itu, Noor Kumalasari mula lebih peka terhadap perkara-perkara kecil yang sering dilupakan orang lain. Dia mula memperhatikan setiap gerak Anita,
setiap helaan nafasnya, setiap patah perkataan yang ditinggalkan tergantung di udara. Dan dari serpihan-serpihan kecil itu, Nur Kumalasari merasakan seolah-olah Anita sedang berusaha meninggalkan jejak, sejenis isyarat halus yang hanya bisa difahami oleh mereka yang benar-benar dekat dengannya. Suatu pagi, ketika sedang mengemas ruang tamu, Nur Kumalasari menemui sehelai kertas kecil terselit di antara buku lagu lama Anita. Tulisannya ringkas, tetapi cukup untuk menggugah. Jangan percaya apa yang kau lihat. Ada banyak yang tidak terucap. Hatinya bergetar membaca baris itu. Apakah ia sekadar catatan rawak, ataukah Anita sengaja menulisnya sebagai pesan tersembunyi? Dia ingin bertanya, tetapi setiap kali berdepan dengan Anita, keberanian itu lenyap. Lebih membingungkan lagi, Anita semakin kerap menghilang ke kamar sendiri berjam-jam lamanya. Bila ditanya, dia hanya menjawab pendek, menulis. Nur Kumalasari tidak pernah melihat isi tulisan itu, hanya kadangkala terlihat buku catatan kulit hitam yang selalu disorokkan di bawah bantal. Ada sesuatu tentang buku itu yang membuatnya penasaran, seolah-olah disitulah kunci kepada rahasia yang selama ini dikunci rapat. Namun, bukannya kejelasan yang dia temui, tetapi lebih banyak tanda tanya. Pada satu malam, ketika Anita tertidur di sofa, Nur Kumalasari coba mengintip isi buku itu. Tetapi saat dia membuka halaman pertama, langkahnya terhenti. Hanya ada kalimat-kalimat pendek, patah-patah, penuh dengan simbol dan metafora. Suara dalam dinding, bayangan di cermin, senyap yang menjerit. Bacaan itu membuat bulu romanya meremang. Adakah ini sekadar luahan perasaan seorang wanita yang terluka? Atau adakah Anita sedang memberi isyarat tentang sesuatu yang lebih menakutkan? Anak-anak Anita juga semakin menunjukkan kelakuan aneh. Pernah sekali, salah seorang daripada mereka menarik tangan Nur Kumalasari, berbisik dengan suara ketakutan, "Mak, selalu cakap, jangan cakap kuat-kuat, nanti dia marah." Anak itu tidak pernah menyebut siapa dia, tetapi Nur Kumalasari tidak memerlukan penjelasan lebih. Setiap hari yang berlalu, rumah itu semakin terasa seperti penjara sunyi, penuh dengan rahasia yang berdengung di udara. Bau ubat gosok bercampur dengan aroma bunga segar yang Anita letakkan di ruang tamu, seolah-olah cuba menutup sesuatu. Bunyi langkah Mahathir di koridor menjadi gema yang menakutkan. Walaupun kadang-kala dia tidak muncul, Nur Kumalasari sering tertanya-tanya, apakah ketakutan itu nyata atau hanya bayangan yang semakin membesar karena terlalu lama disimpan dalam diam. Ada satu senja, ketika matahari hampir tenggelam, Anita duduk di ruang beranda, memandang jauh tanpa kata. Nur Kumalasari duduk di sebelahnya, coba mencari celah untuk bertanya, tetapi kata-kata terhenti di kerongkong. Lama mereka duduk dalam diam, hanya ditemani bunyi cengkerik dari kebun. Tiba-tiba Anita membuka mulut, suaranya perlahan. "Kalau aku tiada nanti, kau akan faham." Kalimat itu menghantam Nur Kumalasari seperti kilat. Apa maksudnya? Tiada? Menghilang? Atau sesuatu yang lebih buruk? Dia coba memaksa Anita menjelaskan, tetapi wanita itu hanya menggeleng perlahan, seolah-olah kata-kata itu sudah cukup dan tidak perlu diulang. Sejak hari itu, perasaan gelisah semakin kuat. Nur Kumalasari mula memerhatikan setiap bayangan di rumah, setiap bunyi pintu yang berderit, setiap helai kertas yang Anita tinggalkan berselerak. Semuanya seolah-olah berkait, tetapi benang merah yang menghubungkan masih kabur. Dia seperti sedang membaca novel yang setiap halamannya dipenuhi simbol, tanpa pernah sampai ke klimaks. Kadang-kadang, dia tertanya-tanya apakah Anita sebenarnya mahu rahasia ini terbongkar, atau adakah dia hanya ingin seseorang menanggungnya bersama. Misteri itu semakin dalam, dan setiap kali Nur Kumalasari coba mengungkapnya, Anita hanya memberikan setengah kebenaran, cukup untuk membuatnya terus mencari, tetapi tidak pernah cukup untuk memberi kepastian.
Kini, ketika Nur Kumalasari duduk sendirian di biliknya, bayangan-bayangan itu terus datang. Kata-kata Anita, catatan samar di dalam buku, tangisan anak-anak di malam hari, semuanya bercampur menjadi sebuah teka-teki yang tidak berkesudahan. Dia tahu, suatu hari nanti kebenaran itu akan muncul, tetapi entah dalam bentuk apa, entah dengan akibat bagaimana. Dan hingga saat itu tiba, Nur Kumalasari hanya bisa menunggu, terperangkap di antara rahasia yang terlalu berat untuk dipikul dan kebenaran yang terlalu menakutkan untuk dihadapi. Apakah Anita benar-benar akan mengungkap segalanya? Atau apakah rahasia itu akan terkubur bersama dirinya? Tiada siapa yang tahu.